wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Background yang tutupin. Background Indonesia. Kang Haji Tata nggak ada suaranya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Puja marilah kita persembahkan terhadap Allah nan azza wa jalla, Allah nan maha gagah serta Allah maha perkasa. Puji senantiasa kita persembahkan terhadap Allah nan Rabbul Izzati. Rasa syukur seyogianya kita persembahkan terhadap Allah nan maha Ghafur. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua bisa berkumpul bersama, bisa bermuwajahah, bisa bersilaturahim. Semoga pada kesempatan malam hari ini kita semua senantiasa berada dalam lindungan, taufik, inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, salawat serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita, Nabi Yana wa Habibana, Nabiullah, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sahabi. Kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, dan sampailah kepada kita sekalian yang senantiasa selalu taat serta patuh terhadap jejak langkah yang dibawa olehnya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya ucapkan salam sejahtera, salam silaturahmi, salam santun. Semoga kita senantiasa dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, digampangkan serta dimudahkan dalam berbagai macam urusan, serta mendapatkan taufik, ridho, inayah, dan hidayah daripadanya. Amin. Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua hadirin yang hadir pada kesempatan malam hari ini, Pak Ketua Pokjawas, Pak Sekum, beserta jajaran unsur pengurus Pokjawas Provinsi yang kesempatan kali ini bisa hadir ikut dalam acara pertemuan kali ini. Terlebih-lebih kami sampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan seluruh Ketua Pokjawas dari kabupaten kota se-Provinsi Jawa Barat yang sebagian sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Amin. Terima kasih pula kami sampaikan kepada tim IT, termasuk di sini ada rekan kita, saudara kita dari Kabupaten Bandung Barat, Pak Didin dan Pak Lukman yang telah menyediakan fasilitas Zoom ini untuk kita pakai dan kita pergunakan pada kesempatan kali ini yang digagas oleh Pak Sekum. Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan ini, baiklah acara kita awali dengan membacakan basmalah bersama untuk mendapatkan ridho, inayah, dan hidayah, serta bimbingan daripadanya. Semoga acara ini lancar, tidak kurang sesuatu apapun. Amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini
kami selaku moderator atau pembawa acara ada beberapa agenda yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, acara sudah dibuka, diawali dengan mukadimah oleh saya sendiri, kemudian ada prakata atau sambutan dari Ketua Pokjawas Madrasah Provinsi Jawa Barat, dan juga yang berikutnya adalah laporan dari panitia pelaksana tentang silaturahim akbar, termasuk di dalamnya dikemas dengan seminar beberapa waktu yang lalu kita laksanakan di Pangandaran, dan alhamdulillah sukses dan tanpa ekses. Nanti akan dipaparkan oleh Ketua Pelaksana yaitu Pak Dr. Widad, dan juga nanti ada paparan dari Ibu Bendum kaitan dengan keuangan. Karena walaupun bagaimana yang namanya organisasi itu akan hidup dan tumbuh ketika dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Artinya adalah adanya peran serta aktif dari semua anggota. Kemudian acara yang berikutnya ada juga paparan nanti kaitannya dengan POS UM tahun 2022 ini, ya, yang akan disampaikan oleh Pak Sekum nanti setelah selesai rangkaian daripada acara laporan, ya, dari acara laporan. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu juga bisa menyimak yang akan disampaikan oleh Pak Haji Munif, Pak Sekum. Kemudian acara yang berikutnya adalah ada juga tanya jawab. Insya Allah mungkin dalam acara tanya jawab tersebut akan dipandu juga oleh saya sendiri. Apabila apa yang dipaparkan tadi masih memang kurang jelas ataupun kurang, ada beberapa hal kaitannya yang kurang dimengerti oleh Bapak dan Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian yang terakhir adalah doa dan tutup. Mungkin itu Bapak rangkaian rentetan acara yang pada kesempatan kali ini akan dilaksanakan. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk melanjutkan acara ini biar tidak terlalu malam, ini udah jam 8:20, untuk menginjak kepada acara berikutnya adalah sambutan atau prakata dari Ketua Pokjawas Madrasah Provinsi Jawa Barat. Begitu kepada yang terhormat Pak Dr. Andas Haji Abdul Ajid MAG untuk memberikan prakata atau sambutannya. Waktu kami persilahkan. Silakan Pak Ketua. Dibuka dulu mic-nya Pak Ketua. Dibuka dulu. Terima kasih Pak Waka yang sudah memberikan waktu untuk menyampaikan prakata dalam acara malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus Pokjawas Madrasah Provinsi Jawa Barat yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini, rekan-rekan panitia penyelenggara seminar, ya, silaturahmi dan seminar, yang saya hormati seluruh para ketua Pokjawas Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Bersyukur pada Allah SWT, alhamdulillah pada malam hari ini Allah berkenan memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa bersilaturahim walaupun lewat kegiatan di dunia maya ini. Terima kasih yang tak terhingga juga kepada Kang Didin, Kang Lukman yang sudah memfasilitasi kita dalam kegiatan ini, yang terus selalu mengawal kegiatan-kegiatan Zoom kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
saya sebagai Ketua Pokjawas Madrasah Provinsi Jawa Barat yang paling utama menghaturkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada panitia seminar, ya, silaturahmi dan seminar yang sudah dilaksanakan pada tanggal 2 bulan 2 begitu tahun 2022 di Pangandaran. Alhamdulillah acara kita termasuk sukses. Kita bisa mempertemukan teman-teman para pengawas madrasah se-Jawa Barat. Berarti dari tiap kabupaten kota ada perwakilannya yang hadir. Ya, walaupun mungkin ada beberapa kabupaten yang hadir hanya sedikit, tapi secara umum seluruh kabupaten mengirimkan, ya, utusannya untuk mengikuti kegiatan silaturahim dan juga seminar tersebut. Jadi saya haturkan banyak terima kasih kepada jajaran panitia yang sudah bersusah payah juga mengeluarkan tenaga, pikiran, materi begitu ya untuk kegiatan suksesnya acara tersebut. Terima kasih, semoga kebaikannya dicatat menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, dalam setiap kegiatan pasti ada hal-hal selain keberhasilan, ada hal-hal yang kurang, itu ada hal-hal yang wajar. Kita memang waktu kemarin, ya, terutama karena memang pihak hotel yang tidak berkenan, ya, pihak hotel yang tidak berkenan bisa memberikan jamuan ke rekan-rekan pada waktu datang, sehingga mereka yang jauh itu mungkin belum sarapan dan sebagainya, ini menimbulkan permasalahan. Nah ini sehingga apa ya, teman-teman dari seksi konsumsi dengan berbagai desakan dari ketua kabupaten kota untuk dibagikan snack dan juga akhirnya nasi dibagikan, sehingga acara agak kalang kabut begitu ya, tidak semua teman-teman kita bisa hadir dalam kegiatan untuk seminarnya. Kalau pada waktu acara pembukaan, alhamdulillah berarti kita bisa terpenuhi gitu ya. Tapi itu merupakan catatan bagi kita ya. Tapi seandainya pihak hotelnya memberikan kesempatan untuk dibagikan snack pada waktu masuk, mungkin ini lain lagi permasalahannya. Tapi itu bagi kita merupakan satu pembelajaran ya. Mudah-mudahan ke depannya kita masih bisa terus bersilaturahim dengan rekan-rekan se-Jawa Barat. Bagi saya itu dulu suatu kebanggaan yang luar biasa. Ya, terus terang saja saya tidak tahan begitu ya waktu menyambut rekan-rekan untuk memberikan sambutan begitu ya, dengan berjubelnya datangnya teman-teman sekalian, ya Allah luar biasa. Berarti ini keberhasilan panitia, keberhasilan rekan-rekan ketua Pokjawas Kabupaten Kota dan pengurus Pokjawas Madrasah. Makanya saya mengaturkan banyak terima kasih atas semua dedikasi dari teman-teman semua gitu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, pada waktu sekarang ini juga kita dituntut untuk terus mengikuti perkembangan-perkembangan begitu ya di dunia pendidikan, yang salah satunya insya Allah Kang Haji Munib akan memaparkan bagaimana pos ujian madrasah. Belum nanti kita sendiri dihadapkan dengan kurikulum baru ya, kurikulum portotipe. Nanti kita akan terus bagaimana rekan-rekan di pengurus juga untuk terus nanti memberikan pencerahan kepada kita, sehingga rekan-rekan pengawas tidak ketinggalan informasinya dengan guru-guru kita di lapangan. Itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan acara kita malam hari ini bisa sukses, ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kang Momon yang sudah berjibaku di sekretariat panitia ya, itu terima kasih Kang Dr. Momon ya, dengan Kang Wida dan rekan-rekan ya yang dibawa itu ya, penggawanya dari Sukabumi itu untuk mensukseskan acara tersebut. Ya terima kasih. Kemudian ini hanya beberapa hal begitu ya, dan insya Allah nanti kita terus ada kegiatan-kegiatan, mudah-mudahan setelah tanggal 28 begitu 28 Februari itu sudah bisa tatap muka, mudah-mudahan gitu ya. Kalau sekarang di Kota Bandung kalau tidak salah sekarang masuk level 4 begitu, sehingga tidak bisa
kegiatan-kegiatan tatap muka. Mudah-mudahan nanti pada bulan Maret begitu ya, itu reda sehingga kita bisa nanti pertemuan di lewat darat. Terima kasih kepada semuanya. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Pokjawas yang telah menyampaikan kata-kata sambutan atau prakata. Beliau selaku penanggung jawab kegiatan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi mudah kita cerna dan kita pahami secara seksama. Terima kasih Pak Ketua. Baiklah Bapak dan Ibu, karena memang ini kita dikejar-kejar dengan waktu juga, untuk acara yang selanjutnya kita berikan kesempatan untuk laporan pertanggungjawaban dari kegiatan tersebut. Kami sampaikan ke Ketua Panitia. Silakan, kebetulan Kang Dr. Widad juga sudah masuk dan berada di tengah-tengah kita. Silakan Kang Dr. Widad untuk menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada kita semuanya. Sebentar Pak Dr. Widad, ini ada WA dari C. Haji Imas, dia tidak bisa masuk karena listriknya mati katanya. Oh iya, Haji. Ya, terima kasih. Iya, Pak. Ya. Baik, suara saya bisa terdengar oleh semua, Pak? Ya, Bisa, jelas. Ya, Jelas. terdengar. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Pokjawas Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Bapak Wakil Ketua, Bapak Sekku, Ibu Bendahara, kemudian teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para pengurus Pokjawas Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah kami pada hari ini diingatkan oleh Pak Haji Didin, barusan acara, kemudian Pak Ketua Pokjawas Kabupaten Sukabumi juga mengingatkan saya. Namun mohon maaf Bapak dan Ibu semuanya, hari ini sebenarnya saya lagi sedikit sakit keras waktu ini di perjalanan. Tadi saya nggak bisa berbuat apa-apa, sehingga waktu ini ada di tengah-tengah perhutanan dan mati lampu sama seperti Ibu Bendung. Yang saya banggakan Bapak Ibu Ketua Pokjawas Kabupaten Kota Jawa Barat beserta para panitia acara seminar yang sudah terselenggara pada tanggal 2 Februari, tanggal 2 bulan 2 tahun 2022 yang kemarin kita laksanakan di Pangandaran. Alhamdulillah pada intinya seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Pokjawas barusan, bahwa acara kita pada tanggal 2 kemarin terlaksana dengan lancar, meskipun saya sadar masih banyak kekurangan-kekurangan di dalam pelaksanaan yang kami laksanakan di tanggal 2 kemarin. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, terutama panitia. Special thanks buat Pak Ahmad yang saya bekerja melalui remote dengan Pak Ahmad. Pak Ahmad juga melalui remote ke saya. Kemudian yang Iis juga, dengan Haji Iis juga, Ibu Bendum yang datang ke hotel. Kemudian banyak permasalahan-permasalahan sebetulnya pada waktu itu yang sebetulnya kami sedikit agak bingung. Cios semua acara di Pangandaran teh. Yang padahal Bapak dan Ibu semuanya, mohon maaf Pak Dr. Momon waktu itu sakit istrinya, kemudian Pak Dr. Momonnya juga lagi sakit, kemudian Pak Endah juga sekretaris itu sakit. Akhirnya beberapa kegiatan-kegiatan seperti pembuatan alhamdulillah semua masalah kesekretariatan cukup lancar. Bahkan Pak Didin meminta acaranya mau di streaming kan, tapi waktu itu teman-teman juga jangan, karena masalah kemarin itu kegiatan tidak boleh ada kegiatan
berkerumun dan sebagainya pada waktu itu, Bapak dan Ibu semuanya. Sehingga mohon maaf Pak Didin, waktu itu kita hanya acara pembukaan saja. Namun video rekamannya kemarin juga saya melihat langsung, alhamdulillah sekitar beberapa menit ada, dan ini adalah untuk kenang-kenangan kita Bapak dan Ibu semuanya. Sekali lagi SC, Pak Haji Tatang, Pak Dr. Munib yang selalu membimbing saya mulai dari awal sampai dengan terakhir acara kami terlaksana. Kemudian sedikit keluhan-keluhan pada waktu makan itu memang naluri dan kita, tapi yang jelas saya juga sama SC dikasih tahu lagi, Pak Widad jangan gentar, yang paling penting acara kita silaturahminya berjalan dengan lancar. Itu yang menjadi patokan saya, memberikan kebesaran hati waktu itu bahwa acara ini bisa terlaksana dengan lancar. Saya pun sadar bahwa acara yang dilaksanakan ini adalah kemasan silaturahmi kita, dan terutama kejadian waktu paginya sudah pada ketemu antar grup di angkatan masing-masing. Saya sudah bangga dan saya juga ikut juga berfoto-foto dengan mereka, berselfie ria dengan para angkatannya masing-masing. Alhamdulillah. Sekali lagi teman-teman kesemuanya, baik dari seluruh jajaran kepengurusan di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, juga dengan seluruh panitia saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan yang telah dilaksanakan pada acara kemarin. Mudah-mudahan acara-acara berikutnya kita bisa semakin meminimalisir dengan pembelajaran ketika kita berorganisasi kemarin dilaksanakan di Pangandaran. Bapak dan Ibu semuanya, yang terakhir sekali saya bangga pada hari ini atas bantuan tim IT Kang Haji Didin dan Kang Lukman. Mohon maaf saya di mobil jadi saya tidak memperlihatkan wajah. Saya sarang bohong dah hidung-hidung kene. Apunten Bapak dan Ibu. Jadi saya bangga hari ini karena banyak keluhan dari teman-teman. Bapak ini teh kisi-kisi teh gimana kok belum tuntas? Makanya saya laporan ke Pak Haji Munib. Alhamdulillah pucuk dicinta ulam tiba yang hari ini cita-cita kami ingin belajar dulu mengenai pembuatan pos UM yang akan dilaksanakan di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti bersama dan kita berdiskusi bersama dengan teman-teman semuanya seprovinsi Jawa Barat untuk bekal kita kelak di madrasah ketika kita ingin menyampaikan masalah itu. Yang paling penting hari ini Bapak dan Ibu saya ucapkan terima kasih sekali atas acara yang pernah kita laksanakan kemarin. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti acara-acara berikutnya. Mudah-mudahan bisa berjalan setiap tahunnya dan insya Allah kita akan berjalan lebih baik daripada acara kami yang kemarin. Apunten Pak Waketum, SC, Pak Haji Munib, dan teman-teman Bu Haji Is dan kawan-kawan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas jerih payah dan semuanya. Mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah, kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, itu aja yang saya sampaikan. Salam buat semuanya. Pidoana pun biang mudah-mudahan sing enggal damang, abdi teras ngabujeng ka Bogor. Wengi ieu keneh mudah-mudahan sing sehat, hatur nuhun. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan Pak Ketua Pelaksana Kang Dr. Widad yang telah menyampaikan. Assalamualaikum. Aduh, alhamdulillah ya. Waalaikumsalam. Lagi kebenaran, alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah namanya hurung menipaci we. Ngaleut lah boy Mas. Paci we ya baterai segala. Terus. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Bendum, Wilujeng gabung. Alhamdulillah, lampu juga sudah nyala dan barusan baru Pak Ketua Pokjawas memberikan prakatanya sebagai kata-kata pembukaan di pertemuan ini, dan juga barusan sudah disampaikan juga Pak Ketua Pelaksana Kang Dr. Widad sebagai prakata dan pengantar dalam acara pertanggungjawaban pada kesempatan ini tentang kegiatan yang telah kita laksanakan di tanggal 2 di bulan 2 tahun 2002, dan kebetulan kita bertemu juga di sini walaupun melalui Zoom. Kebalikannya di tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Ini juga merupakan hari dan tanggal yang cantik juga.
Alhamdulillah bisaan Tanggal ngitung. cantik juga Pak. Ya, Bahwa tentu Kang Haji Munib bisaan yang ngitung namanya. Aduh, alhamdulillah hatur nuhun. Baiklah Ibu Bendum, kalau kalau boleh sudah hajar Kang Haji Munib kan. ya, kalau sudah ngareureukkeun kareuwas tina poe kanu caang, karena memang ini acara laporan pertanggungjawaban. Artinya mangga Ibu Bendum berkewajiban untuk menyampaikan kaitan dengan keuangan antawis in sarang out, pengintennya masuknya berapa, dari mana saja, keluarnya juga apa, dipakainya apa saja. Untuk itu waktu kami berikan kesempatan kepada Ibu Bendum selaku bendahara pelaksana kegiatan silaturahmi akbar dan juga acara seminar nasional yang dilaksanakan di Pangandaran tersebut. Mangga waktos dihaturkeun ka Anjeunna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Allahumma rabbi shrali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah waktos ieu dengan penuh paciweuh gitu, tapi alhamdulillah ayeuna tos tiasa gabung sareng sadaya pengurus dina raraga laporan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan seminar di Pangandaran pada tanggal 2 Februari 2022. Bapak Ketua yang saya hormati, Bapak Waka, Pak Sekum, dan Bapak Ketua Panitia, Pak Widad, juga seluruh panitia yang alhamdulillah pada saat ini telah hadir. Kami sangat berterima kasih kepada semua yang hadir pada saat ini. Artinya kami bisa melaporkan keuangan yang masuk dari semua kabupaten dan pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaporkan kepada semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini sebetulnya sudah ditulis, sudah direkap, tapi filenya bagaimana bisa dikirimkan atau gimana ya Pak? Bisa share screen Bu, saya udah Ibu jadikan co-host Bu. Oh sudah, ya alhamdulillah. Ya itu Bapak otomatis. Bapak itu aja dikirim filenya ya atau gimana? Pak Didin? Ibu pakai laptop nggak Bu? Enggak, saya pakai HP. Filenya dari HP nggak? Kalau file dari HP bisa sebenarnya di share screen di HP. Kalau nggak ada ya susah. Langsung ya dikirimkan ke HP saja, Pak? Ya kalau di HP. Kirim ke saya aja Bu Haji Mas, kirim ke saya. Oh, ya. Saya tampil. Ke Pak Munib aja ya. Ya ke Pak Munib. Bentar ya. Pak Munib boleh, ke Pak Tatang boleh. Saya mau jadikan co-host ke Pak Ketua boleh. Ya boleh. Pak Maman juga co-host ya. Pak Wida juga. Mana dokumen? Sambil jalan aja tuh Teh Haji. Oh iya boleh. Sambil jalan aja, sambil ngirim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan kirimkan file tapi sambil berjalan. Ini pemasukan dari semua kabupaten itu
terdiri dari 27 kabupaten. Bisa saya sebut dulu satu persatu mungkin ya supaya nanti kirim ke Pak Munib, bisa dikirim. Sudah ya Pak Munib? Dari Kota Sukabumi 7 orang, kemudian dari Kabupaten Subang 19 orang, Kabupaten Bandung 14 orang, Kabupaten Karawang 22 orang, Kabupaten Bogor 55 orang, Kota Tasikmalaya 8 orang, kemudian Ada Rala Teh Haji itu bukan yang 14, bukan Kabupaten Bandung, Kota Bandung. Kota Bandung ya, Kota Bandung. Betul, Kota Bandung 14 orang, Ya. Kabupaten Karawang 22 orang, kemudian Kabupaten Bogor 55, Kota Tasikmalaya 8, Kota Bekasi 15, kemudian Purwakarta 16, Kota Cirebon 7, Kabupaten Indramayu 31, Kabupaten Bekasi 20, kemudian Ciamis 27, Kabupaten Cirebon 40, Kabupaten Sumedang 11 orang, kemudian Cianjur 37, Kuningan 10, Pangandaran 9, Kabupaten Garut 38, kemudian Kabupaten Bandung 31, Sukabumi 42, kemudian Kota Bogor 11, Cimahi 2, Kabupaten Tasik 31, Banjar 2, Majalengka 28, KBB 17, dan Depok 11. Jadi yang ada di saya itu totalnya adalah 562 orang, Pak. Sudah ditampilkan, Pak Munib, screen-nya? Pengeluarannya. Nah, tuh. Oh, itu mah Pak, bukan itu mah rekapan. Yang satunya lagi Pak, yang di bawah. Pak Munib yang rekap. Pak Munib yang rekap. Tahu. Sudah ya, itu Pak Munib sudah. Nah, itu yang pengeluarannya Pak. 1 hotel 30.800.000, kemudian snack 5.400.000, sertifikat 3 juta, penandatanganan sertifikat 1 juta, PKB 2,5 juta, Kemenag Pangandaran 1 juta, ATK 1.378.000, tim penyusun 2 juta, survei 875, makan malam 800, panitia 9.700.000, Pak Haji Aceng dan Pak Kekanwil Pak Haji Munib 500. Jadi total itu kekurangannya 3.053.000 Pak. Itu dari pendapatan semuanya 56.200.000. Sedangkan pengeluaran 59.453 ya. Nah itu Pak dari pendapatan dan pengeluaran keuangan di Pangandaran. Kemudian selanjutnya Pak Munib saya kirimkan kembali rekapan yang dari sekaligus keuangan yang masuk Pak. Pak Munib. Halo? Ya, Pak Munib? ya silakan Bu, tinggal kirim. Ya dikirim. Ya, ngirimkan pakai WA. Ya, kalau pakai mulut nggak bisa kirim. Itu kekurangannya kita ambil sesuai dengan persetujuan dari Bapak Ketua dan semua pengurus. Kami ngambil dari uang iuran. Uang iurannya yaitu boleh Bapak saya kirimkan iuran yang masuk
di tahun 2021. Sebentar ya Pak Putri. Nah, ini laporan Pokjawas. Nah, ya Pak. Nah itu iuran yang kami terima, total iuran dari bulan Januari sampai dengan kemarin bulan Desember. Mana Bu Haji belum masuk? Belum? Oke. Bentar. So. Udah? Pelan-pelan masukinnya. Ya, siap. Bentar. Pak Haji Munib. Udahlah. Nah, itu dari pemasukan iuran, alhamdulillah kami totalkan, kami jumlah dari yang lunas itu Kabupaten Pangandaran lunas, Belum Bu, belum masuk Bu. Udah, sok. Nah, baru masuk. Kabupaten Bogor lunas, kemudian Kabupaten Purwakarta lunas, kemudian Kabupaten Indramayu lunas, kemudian Kabupaten Cianjur lunas, kemudian Kabupaten Sumedang yang lunas, Kabupaten Kuningan yang lunas, kemudian Kota Cirebon yang lunas, Nasib. kemudian Kabupaten udah belum? Ya betul. Betul sudah lunas Kota Cirebon. Oh, Kabupaten Garut sudah lunas, kemudian Kota Sukabumi sudah lunas, kemudian Kabupaten Bandung Barat juga sudah lunas, kemudian Kota Bogor sudah lunas. Nah, ini tinggal sedikit-sedikit lagi yang belum. Kemarin hasil rekapan sampai dengan pelaksanaan itu 31 Januari direkap kami mendapatkan total 40 juta, Pak. Sudah dibuka, Pak? Pak Munib? Sudah dibuka Bu. belum? Sudah kelihatan Bu. Belum ya? Atos. Tuh namanya hilang lagi. Oh, iya. Ada. Nah itu ya. Jadi total kami terima 40 juta. Itu pengeluarannya. Ini mana jumlah nih? Sebentar, Pak. Yang belum lunas mana wae tah? Yang belum lunas. Ya, yang belum lunas. Itu tinggal sedikit-sedikit tadi sih yang belum lunas. Nah, ya. Nah, itu ya. Sedikit. Mana yang belum Bogor tuh? Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi. Nah ini mohon maaf nih Kabupaten Sukabumi barusan transfer, tetapi kan kami sudah tutup buku gitu, jadi baru dicatat sekarang. Ada catatannya baru bayar 1 juta, tetapi ini sudah terlanjur jadi ditutup buku tanggal 31. Jadi punten panginten ka Ibu Nurlela henteu di dieu janten teu dacan dilunaskeun gitu. Terus Banjar, kemudian Depok, juga Kota Bandung, Ciamis. Nah itu Pak yang belumnya, yang belum lunasnya udah. Boleh nanti Bapak kalau misalnya ada Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang mau bertanya, silahkan nanti saya jawab itu di rekapan-rekapan saja sudah sepertinya bisa saya menjawab dengan langsung atau bisa japri juga nanti saya tulis. Untuk sementara jawaban atau laporan pertanggungjawaban keuangan ya saya tulis semuanya seperti itu, dan kalaupun misalnya ada kekurangan atau bagaimana nanti kita bisa dirumuskan kembali atau didiskusikan. Tapi yang saya tulis begitu juga barusan sama Pak Momon sampai hitung-hitungan beberapa kali ya. Alhamdulillah, tapi alhamdulillah inilah hasil dari laporan yang saya tulis. Mohon maaf kepada semua, kepada bapak-bapak atas pelayanan kami ketika di Pangandaran. Tentunya
kami berusaha semaksimal mungkin, tetapi ya pada akhirnya kami serahkan kepada semua Bapak dan Ibu atas segala kekurangan-kekurangan yang kami berikan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya bisa memaafkan, bisa menerima apa segala kekurangan kami dalam hal pelayanan, terutama dalam yang berkaitan dengan keuangan. Jadi itu saja mungkin Bapak dan Ibu laporan dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Teh Haji, jangan dulu ditutup. Yang itu yang masuk itu kurang lebih kan sekitar 40-an itu yang dari iuran. Apa enggak dirinci itu pengeluarannya yang 2021? Sudah? Oh sudah Pak dirinci? Oh Enggak, coba di mana? barusan belum disebutkan gitu. Oh, coba Pak Munib dina naonnya? Dina eta Pak Munib? Pak Munib Jadi coba dibuka. takutnya gini, oh gening di Bu Bendahara teh ya duit 40 juta Ah, gitu. iya geserkeun. Digeserkeun Pak Munib punten. Ayo tuh Pak Munib. Nah ini udah. Henteu saldona mah 5.817. Nah, Nah, ayo tuh. Saldona 5.817. Nah, itu sok. Cobi Pak Munib Nah, ayo iya tuh. 5.817 saldona. Nah itu. Teteh jadi hese muka ieu teh. Nah itu Geser naon? gambar abina jadi teu aya. Eta Udah. sakit gelisna aya. Aduh angka maksudnya. Aya di dia mah aya tah. Aya. Di Iya. dia mah aya, jadi dia jumlah pemasukan 40 juta, pengeluaran semuanya 34 juta 83.000, ada saldo 5.917.000. Iya, Pak itu. Ya. Tah, Termasuk gitu, ya, termasuk ini Pak yang baru masuk tapi tidak termasuk dalam rekapan. Nah, Itu berarti Pak Masta ya, Pak Masta juga sama. 5.817 plus anu teu akan dilebetkeun tah. Ya, begitu ya. Itu. Mohon gitu Pak Masta ya. Mana kalau ada Pak. Itu Pak Panginten. Haji saya udah 12 masih kosong aja di situ. Ya, itu kan bayarnya di sini, jadi Pak Bapak sudah terlanjur ditutup. Oh, ya makasih. Ya. Pokoknya kok ini masih kosong nih Subang nih, lihat Ya, udah bayar soalnya itu. Iya, sama atur nuhun dengan mangga. Sukabumi barusan juga sama saya informasikan kepada yang tidak tercatat karena memang keuangannya waktu itu sudah dijumlah. Itu Pak. Ada lagi mungkin mangga. Oh, cekap lah. Cekap mangga. Iya. Itu ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tadi juga saya akan kalau misalnya ada yang mau bertanya, mangga, insya Allah catatannya ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bendum yang telah memaparkan laporan tentang keuangannya. Kenapa saya barusan usul ke Ibu Bendum? Takutnya yang dari iuran teh, Allah gening duitnya gede gitu kan. Ya, karena tadi nggak disebutkan gitu berapa pengeluarannya. Oh ya. Ternyata jadi saldonya ada 5 jutaan gitu kan. Ya. Terus plus itu yang masuk-masuk belum terekam. Dan juga mohon maaf, ini catatan pasti selalu ada di Ibu Bendum, jangan khawatir. Bapak dan Ibu para Ketua Pokjawas Kabupaten Kota, insya Allah sepeser pun nanti akan kami paparkan dan insya Allah ini keuangan juga terbuka. Jadi takutnya ya keuangan yang dari iuran-iuran teh kemana gitu kan, walaupun tadi tidak disebutkan perinciannya A sampai Z-nya, namun insya Allah Pak itu dikeluarkan karena dipakai walaupun kegiatan Radintab tidak ada, tapi tetap pengeluaran kegiatan operasional tentang Pokjawas itu tetap jalan begitu. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan ke Ibu Bendum yang telah memaparkan tentang keuangannya. Oh gening ternyata Pak Ketua, kegiatan kita di Pangandaran itu kan minus, kurang lebih sekitar 3 juta. Ya kemarin itu kami daripada Namut Kapa Ahmad selaku Sahibul Bet, Namut Kapa Kemenag Pangandaran Oge izin, ya udah pakai aja uang yang ada gitu. Mudah-mudahan ini pun disetujui oleh Bapak dan seluruh pengurus Ketua Pokjawas se-Provinsi Jawa Barat dan juga seluruh pengurus Provinsi Jawa Barat.
Atas kerjasama yang baik ini kami ucapkan terima kasih yang tiada hingga. Semoga kerja keras seluruh panitia, Kang Widat beserta teman-teman, termasuk ini saya sampaikan ucapan terima kasih. Aduh, saya sampai terharu lihat Pak Ketua Pokjawas Pangandaran, Kang Ahmad, sampaikan suka ciki, manggul itu, manggul iya. Saya betul-betul terus terang ucapan terima kasih untuk Ketua Pokjawas, karena satu persis pengorbanan beliau, manggul itu, manggul iya, disuruh ini, suruh itu. Jadi saya juga dalam hati kecil, kalau bisa saya bantu, ya bantu pada waktu itu. Sehingga di awal tadi Pak Doktor itu dari Ketua Pokjawas Kabupaten Sukabumi pingin bertemu dengan saya, pingin ngobrol, juga nggak sempat. Lain berarti abdi nyumput, itu Kang Haji Badru-nya, abdi ge ikut ya mengatasi berbagai macam permasalahan-permasalahan yang muncul. Sekali lagi kami ucapkan atas nama jajaran pengurus Pokjawas Provinsi Jawa Barat yang telah mendukung baik itu moral, kemudian spiritual, termasuk material. Ini tiada terhingga pengorbanan Bapak dan Ibu seluruhnya yang telah ikut mensukseskan acara tersebut. Termasuk kerja kerasnya Bapak-Bapak Ketua Pokjawas Kabupaten Kota se-Provinsi Jawa Barat yang telah berjuang mensukseskan itu. Apalah artinya kami dari pengurus Pokjawas Provinsi Jawa Barat dan juga panitia apabila tidak ditopang dan didukung oleh para ketua Pokjawas. Saya sampaikan ucapan terima kasih. Ini semua akan menjadi ladang amal soleh buat Bapak Ibu semuanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kami sampaikan dan juga berikan kesempatan yang seluas-luasnya ke Pak Sekum, Pak Haji Munib untuk menyampaikan pos UN. Barangkali ini ada hal-hal yang perlu disampaikan pada kesempatan ini, mewakili saja, barangkali ada yang perlu disampaikan. Silakan ada masukan, tanggapan dari rekan-rekan yang lain sebelum dilanjut kepada acara yang berikutnya. Silakan Bapak dan Ibu. Ya baiklah, mungkin kalau tidak ada, kami sudah berikan kesempatan sambil jalan saja, dan apabila ada hal-hal yang memang kurang jelas, bisa japri ke saya, juga bisa japri ke Pak Ketua, bisa juga japri ke Ibu Bendum. Apabila ada hal-hal, insya Allah akan kami sampaikan secara terbuka juga. Terima kasih Bapak dan Ibu yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Baik, kita lanjutkan acara yang berikutnya adalah pemaparan tentang pos UN, dan alhamdulillah sudah muncul dan terpampang di layar monitor kita semuanya, sudah terlihat. Baik, kita sampaikan waktu pada kesempatan ini Pak Sekum. Silakan Pak Haji Munib mengawali acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara terdengar jelas ya? Pak Ketua Pokjawas, Pak Waka, serta seluruh Ketua Pokjawas Kabupaten Kota yang saya hormati, Bapak dan Ibu sekalian pengurus Pokjawas Provinsi yang saya banggakan. Terkait dengan pos UM itu sesungguhnya mungkin sudah pada baca secara keseluruhan. Hanya ada beberapa, saya tidak lama, nanti kita bisa sharing dan diskusi. Hanya ada beberapa item-item yang perlu menjadi perhatian kita ketika untuk di madrasah. Yang pertama adalah terkait dengan pendataan peserta UM. Perlu ini menjadi perhatian karena aplikasi PDUM itu sudah mulai tanggal 21 Februari. Berarti sudah mulai kemarin. Jadi madrasah itu peserta UM-nya adalah masuk ke EMIS, pangkalan data EMIS, kemudian melalui juga aplikasi PDUM. Dan nanti kartu peserta UM itu dicetaknya melalui aplikasi PDUM. Dan ini perlu menjadi perhatian penting supaya tidak keliru ketika input peserta yang menyangkut kegiatan ujian madrasah. Itu dalam pendataan peserta. Yang kedua, tentang bentuk ujian. Supaya kita juga sama memberikan pemahaman kepada madrasah bahwa
jangan punya pikiran bahwa ujian hanya sekedar tulis semata. Pilihannya dalam juknis itu bisa dalam bentuk portofolio, penugasan, praktes bisa tertulis, dan bentuk lain yang ditetapkan satuan pendidikan. Artinya bahwa lembaga pendidikan bisa saja memilih satu atau lebih. Jadi dipilih salah satu atau gabungan beberapa bentuk. Bisa saja untuk mata pelajaran A menggunakan praktek, mata pelajaran B menggunakan tes tertulis, pelajaran C menggunakan penugasan. Itu tergantung kondisi madrasahnya masing-masing. Itu bentuk ujian. Jadi yang perlu untuk dipahamkan kepada semua madrasah. Yang ketiga adalah ini yang perlu kita maknai secara bersama, bahwa materi ujian itu kan mengambilnya dengan kurikulum dua aspek. Pertama KMA 183 tahun 2019 untuk mata pelajaran agama dan bahasa Arab. Kemudian SK Permendikbud nomor 37 tahun 2018 untuk mata pelajaran umumnya. Itu untuk materi ujian madrasah. Berikutnya adalah mata pelajaran. Supaya tidak salah persepsi memahami kalimat ini. Mata pelajaran yang diujikan dalam UM meliputi seluruh mata pelajaran yang diajarkan pada kelas 6 MI, kelas 9 MTS, dan kelas 12 MA. Maksudnya adalah mata pelajaran yang ada pada kelas 9 itu. Bukan materinya. Kalau materinya bisa diambil, misalkan yang MTS bisa diambil dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, misalkan di kelas 9 tidak ada mata pelajaran, tidak ada mata pelajaran bahasa Sunda, maka bahasa Sunda tidak diujikan. Begitu. Karena yang dimaksud dengan mata pelajaran yang diajarkan pada kelas 6 MI, kelas 9 MTS. Jadi pada saat kelas 9 MTS ada mata pelajaran berapa yang diajarkan. Nah, itu saja yang diujikan. Adapun materi substansi ujiannya adalah bisa mengambil dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nanti saya akan menjelaskan terkait dengan komposisinya. Nah, tadi ini sudah pengulangan. Madrasah dapat memilih salah satu bentuk ujian dari setiap mata pelajaran rujukan sesuai dengan karakteristik kompetensi yang diukur. Nah, ini ambil contoh kalau ujian mata pelajaran orkes, seni budaya, prakarya disarankan informatika dalam bentuk penugasan atau praktek begitu, tidak dalam bentuk tulis. Kemudian berikutnya penyusunan kisi-kisi. Nah, ini juga menjadi perhatian penting. Bahwa kisi-kisi UM untuk mata pelajaran agama itu kisi-kisi secara keseluruhan disusun oleh guru mata pelajaran. Dan ini ditetapkan oleh madrasah penyelenggara UM dalam bentuk SK Kepala Madrasah. Jadi SK Kepala Madrasah itu bukan SK penyusun kisi-kisinya. Tapi hasil produk kisi-kisi UM-nya itu yang ditetapkan oleh SK Kepala Madrasah. Sementara yang kedua adalah kisi-kisi mata pelajaran Al-Quran Hadis dan Bahasa Arab. Ini sudah ada oleh Kementerian Agama. Namun kalau kita pelajari kisi-kisi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama untuk mata pelajaran Al-PAI dan Bahasa Arab itu belum sempurna dalam konteks kaidah kisi-kisi soal. Nah, itu perlu juga diberikan penjelasan kepada madrasah untuk diberi penjelasan bahwa perlu disempurnakan. Sebab beberapa kolom ada yang hilang. Yang B, naskah UM. Nah, naskah UM ini perlu digarisbawahi disusunnya oleh guru mata pelajaran. Mengacu kepada kisi-kisi UM. Jadi, naskah soal itu disusun oleh guru mata pelajaran. Bukan disusun oleh forum MGMP, bukan. KKM apalagi bukan. Nah, sedangkan ada catatan di sini yang perlu menjadi perhatian penting adalah dalam hal di madrasah terdapat keterbatasan sumber daya, maka guru madrasah yang bersangkutan dapat melakukan sharing pengetahuan. Dicatat baik-baik, yaitu dalam forum KKGM GMP itu hanya melakukan sharing pengetahuan. Maksudnya sharing pengetahuan itu diskusi bagaimana terkait dengan
penyusunan naskah soal atau penyusunan kisi-kisi soal. Bukan berembuk kemudian menyusun soal bersama menjadi produk MGMP. Sebab kalau menyusun bersama menjadi produk MGMP, nanti akan muncul soal itu terjadi sama dalam satu kecamatan bisa saja. Atau dalam satu kabupaten jadi sama. Kalau soal sama dalam satu kabupaten, satu kecamatan, nah itu menyalahi aturan karena tidak sesuai dengan karakteristik madrasah masing-masing. Di madrasah itu kompetensi siswa berbeda. Kemudian yang kedua adalah tingkat ketercapaian kurikulum berbeda. Boleh jadi di MTS-nya Bu Haji Imas untuk kelas 9 itu mata pelajaran Al-Quran Hadis baru tersampaikan 3 KD. Tapi di MTS-nya Pak Munib sudah 5 KD. Begitu. Jadi bisa saja ujiannya tidak semua. Apalagi dalam konteks kurikulum darurat yang menjadi perhatian itu adalah materi yang esensial. Materi esensial sementara diserahkan kepada guru masing-masing dan itu bisa beragam. Sehingga yang perlu digarisbawahi adalah patut dicurigai kalau ada banyak madrasah soal ujian madrasahnya sama. Berarti pasti itu ada pengkondisian. Justru akan lebih bagus kalau setiap madrasah adalah berbeda. Adapun bahwa substansi materinya bisa sama dan karena kurikulumnya sama itu sudah pasti. Ketika merumuskan indikator pencapaian kompetensinya sama atau indikator soalnya sama bisa saja. Tetapi bahwa membahasakan soal dalam bentuk redaksi itu pasti harus berbeda. Dan setiap orang itu kan punya gaya masing-masing dalam konteks redaksi penulisan. Itu yang menjadi catatan penting kisi-kisi dan naskah soal. Yang menjadi perlu diperhatikan juga oleh pengawas ketika naskah soal sudah jadi itu adalah tentang menyangkut unsur sara, politik praktis, pertentangan Pancasila. Nah ini perlu dicermati. Sebab kalau ada proses satu saja soal menyangkut ini, itu cost-nya mahal. Bukan hanya sekedar guru yang terlibat, nanti kepala, pengawas juga ikut, Kemenag juga sama. Dan itu cost-nya mahal. Pernah terjadi pada zaman Pak Kanwil, Pak Bukhari. Wartawan kemana-mana dan seterusnya. Susah untuk dikendalikan. Nah, penggandaan naskah soal. Nah, ini kan sudah tegas, Pak. Kanwil, Kemenag Provinsi, Kemenag Kabupaten, KKM, MGMP, KKG. Di situ tulisannya juga merah, dilarang mengkoordinir atau menghimpun penggandaan naskah UM. Nah, itu menjadi catatan penting. Jadi, kalau untuk sharing bukan di KKM, tapi di MGMP atau KKG. Sebab kalau ada sharing dikumpulkan oleh KKM, itu sudah menyalahi juknis. Di juknis itu sharing pengetahuan hanya lewat KKG dan MGMP. Apalagi kalau sampai KKM melakukan pengkondisian. Berikutnya Bapak Ibu, nah jadwal ini harus memperhatikan kalender pendidikan salah satunya. Nah kalender pendidikan itu kan kadang-kadang di tingkat kabupaten kota kemudian dikemas melalui Kasipenmad supaya tidak bentrok begitu. Model di Garut tadi sudah dilakukan rapat koordinasi bahwa untuk aliyah bulan Maret ujiannya. Di akhir Maret juga ada ujian praktek MTS. Nanti pada pertengahan April baru kemudian ujian MTS. Sudah diatur disepakati, jadi seragam waktunya begitu. Kalau di kabupaten kota dan yang lainnya misalkan berbeda, ya tidak ada persoalan sepanjang tidak bertentangan dengan kalender pendidikan. Rambu-rambu di pos UM-nya kan sudah jelas bahwa batas maksimal untuk penentuan lulusannya kapan sudah ada. Cuman bahwa pelaksanaannya itu harus memperhatikan ketuntasan kurikulum, kalender pendidikan, hari libur nasional, jadwal pengumuman kelulusan. Nah, ini pertimbangan jadwal pengumuman kelulusan. Dari mana kita memperoleh jadwal pengumuman kelulusan? Sudah ada di pos UM. Itu yang ke-8. Yang ke-9, berikutnya adalah moda ujian. Bisa saja moda ujian itu dalam bentuk daring atau luring, tergantung level dari tingkat kabupaten masing-masing. Jika bentuknya adalah luring, bagusnya disarankan adalah UMBK. Jadi ujian madrasahnya berbasis komputer begitu.
Kan kita sudah pernah melaksanakan itu yang berbasis komputer, saya yakin madrasah masih memiliki. Nah, kalau misalkan ternyata tidak, ya berbasis kertas dan pensil atau bentuk lain yang ditetapkan oleh madrasah. Itu moda untuk ujiannya. Berikutnya adalah kriteria kelulusan. Nah, ini sudah bisa dipahami oleh semuanya. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran, nilai sikap perilaku baik. Nah, itu perlu dicermati penilaian yang terkait dengan penilaian sikap. Kemudian berikutnya adalah pembiayaan. Sengaja saya beri warna kuning karena dalam pos pembiayaan ujian itu ada biaya pembuatan soal, biaya penggandaan naskah soal, input soal pada aplikasi ujian. Nah, ini penting kalau suka sering dimanfaatkan oleh KKM atau mungkin juga oleh MGMP, mencetaknya bareng-bareng karena ada kos di sini. Biaya penggandaan dan biaya pembuatan soal. Nah, oleh karenanya perlu diperhatikan pembiayaan soal itu, upayakan itu hanya dikelola di madrasah masing-masing, bukan dikoordinir oleh KKM atau KKG atau MGMP. Nah, itu yang menjadi catatan penting. Kemudian terakhir terkait dengan prosedur penyusunan kisi-kisi, di mana posisi pengawas. Nah, kepala madrasah kan menetapkan guru menyusun kisi-kisi dan soal UN. Kemudian guru menyusun kisi-kisi soal UN, guru menyusun naskah. Setelah menyusun naskah, ada proses yang keempat ini, validasi naskah soal UM itu oleh tim teaching. Nah, tim teachingnya ini dibentuk oleh madrasah, satuan pendidikan masing-masing. Bagaimana proses validasinya itu harus dilakukan pendampingan oleh pengawas madrasah. Nah, kalau di kita sering dilakukan, kalau di Garut, validasinya oleh tim teaching yang dibentuk oleh satuan pendidikan, posisi pengawas melakukan verifikasi terhadap hasil validasi. Nah, ini kan disebutnya adalah validasi dalam konteks kualitatif, artinya soal sebelum diberikan, gitu, sebelum dilakukan. Yang kelima, setelah ada mungkin revisi, finalisasi, penyempurnaan soal oleh guru mata pelajaran, baru kemudian naskah soal itu diserahkan kepada panitia UM untuk digandakan dan siap digunakan ujian. Jadi kalimatnya naskah soal UM itu diserahkan kepada panitia UM untuk digandakan. Jadi bukan diserahkan kepada tim MGMP atau KKG untuk digandakan. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Baik, menyangkut komposisi, mungkin ada beragam pendapat ya. Tapi saya coba memberikan sebuah alternatif menyangkut komposisi soal. Komposisi soal itu dilihat dari dua aspek. Pertama, komposisi dari aspek jenjang. Yang kedua, komposisi dari aspek level. Komposisi dari aspek jenjang untuk MI kan biasanya ngambil dari kelas 6, 5, 7. Sebab komposisi ini tidak diatur di pos UM yang tahun 2022. Pernah diatur itu pada tahun 2020, itu pun dalam surat edaran kalau tidak salah. Nah, ini 2020, saya masih mengacu 20%, ini 30%, 50%. Kalau yang MTS sama. Kelas 7, 20, kelas 8, 30, kelas 9, 50. Kenapa kelas 9 itu menjadi lebih dominan? Karena pengetahuan siswa yang diperoleh itu belum lama di kelas 9. Kalau dia pengetahuan yang kelas 7 kan sudah terlalu lama, itu sudah hampir 3 tahun dia tertinggal. Nah, ini komposisi yang disebut dengan komposisi jenjang. Nah, jika disepakati misalkan, katakanlah soal di MI itu jumlahnya 30, misal yang pilihan bergandanya. Nah, ini kita bisa melihat komposisinya, tinggal mengalihkan saja. Tinggal dikalikan jumlah soal, itu sudah bisa diperoleh. Jadi 6, 9, 15. Nah, untuk MTS-nya biasanya rata-rata kan 40 yang pilihan bergandanya. Kalau pilihan bergandanya sudah tahu, 40 sama Alia juga. Komposisinya berarti kelas 7 hanya 8 butir soal, kelas 8 12, berarti kelas 9 20. Yang berikutnya adalah komposisi dilihat dari aspek level. Levelnya itu kan kita menggunakan Puspendik, yang dikeluarkan Puspendik data tahun 2015. Yang berbeda dengan istilah dulu itu dalam Cradwell dan by Anderson itu
yang menggunakan istilah lots, mods, kemudian pod. Nah, ini kan ada perbedaan mendasar. Di mana lot itu hanya C1 saja. Sedangkan modnya adalah isinya C2, adalah C2 dan C3. Gitu. Nah, pada Puspendik tahun 2015 itu ada revisi dengan menggunakan level 1 itu L1, C1, C2. C1 itu mengingat, kemudian ini memahami. Jadi perlu dipahami bahasanya bukan menggunakan kata sifat ya yang sudah revisi taksonomi Bloom by Anderson dan Krathwohl itu. Jadi kalau dulu namanya ingatan, sekarang dengan menggunakan kata kerja mengingat. Kalau dulu pemahaman, sekarang memahami. Kalau dulu penerapan, sekarang menerapkan. Jadi kalau masih menggunakan istilah pemahaman, itu menggunakan taksonomi Bloom yang masih lama. Jadi bukan lagi istilahnya pemahaman, tapi memahami. Menggunakan kata kerja, bukan kata sifat. L1 itu terdiri dari C1, C2, L2, C3, kemudian L3, C4, C5, C6. Jadi mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi, atau mencipta. Nah, komposisinya bisa beragam. Salah satunya adalah saya menawarkan dengan komposisi seperti ini. L1 30%, L2 40%, L3 40%. Kalau dulu zaman waktu saya masih jadi guru pertama kali diangkat kan ada istilah perbandingan 1 soal itu, kemudian banding 2, berbanding 3. Jadi 1 sulit, 2 sedang, 3 mudah. Nah, tapi sekarang kan tidak bisa kita memberikan istilah sulit, sedang, mudah. Kenapa? Karena sulit, suka atau sukar, kemudian sedang dan mudah itu baru kita ketahui setelah soal itu dianalisis dan setelah diuji cobakan melalui indeks tingkat taraf sukar butir yang disebut dengan TK. Rumusnya adalah B dibagi N, di mana B itu jumlah yang menjawab benar dibagi jumlah siswa yang peserta tes. Baru kemudian skornya dikonversikan ke ITK, indeks taraf butir kesukaran antara 0,00 sampai 0,30 baru kita sebut sulit, 0,31 sampai 0,70 kita anggap sedang, baru 0,71 sampai 1,00 kita anggap sebagai soal yang mudah. Nah, itu baru bisa diketahui. Nah, kalau ini bukan menentukan tingkat kesulitan, tapi level. Level itu adalah yang menyangkut tentang dimensi proses kognitif. Kalau dimensi proses berpikir kognitif itu adalah soal itu mengandung level kalau menjawab proses berpikirnya pada tingkat rendah, menengah, atau tingkat tinggi. Nah, ini yang tingkat tinggi, ini tingkat menengah. Jadi menyangkut karakter gitu. Karakter bagaimana tahapan proses berpikir. Jadi tidak bisa kalau kemudian kita memberikan istilah bahwa L1 mudah, L2 sedang, L3 sulit. Bisa saja L1 lebih sulit daripada L3. Bisa saja terjadi soal-soal tertentu. Karena sulit, sedang, dan mudah itu lebih bersifat individual. Begitu siswa ujian, begitu keluar ditanyakan sama gurunya. Gimana soal tadi? Sulit enggak? Siswa yang lain menjawab, sulit. Tapi begitu Bapak Ibu tanya sama siswa yang ranking 1, 2, 3, 4 ini, gimana soal tadi? Gampang, Bu. Jadi tingkat kesulitan itu adalah menyangkut persepsi dalam konteks sebelum dianalisis. Jadi menyangkut persepsi berarti tergantung pada kapasitas individu. Tapi kalau ini kemampuan proses berpikir. Bahwa hafalan itu tidak membutuhkan proses berpikir yang terlalu tinggi, hanya rendah. Kalau kita tanya misalkan, tanggal berapa Raden Ajeng Kartini itu lahir? Nah, itu kan level ingatan. Tidak membutuhkan analisis. Kita cukup jawab 21 April. Akan mudah dalam persepsi kita yang tahu. Tapi kalau saya tanya pertanyaannya jadi lupa. Padahal konteksnya masih sama level 1. Tanggal berapa istri Pak Munib lahir? So, ada yang bisa jawab? Akan merasa sulit bagi orang yang tidak tahu. Padahal level berpikirnya rendah. Hanya sekedar membutuhkan hafalan. Jadi harus dibedakan antara proses berpikir
dengan sifat soal sulit, mudah, sedang tadi. Kalau sulit, mudah, dan sukar itu, sulit, sedang, dan mudah itu baru bisa diketahui setelah dianalisis, setelah soal itu diuji cobakan. Jadi kalau ini proses berpikir level kognitif. Nah, proporsinya ini 40%. Kenapa saya menggunakan pendapat yang 40% ini 30%? Awalnya kan ini sedikit, biasanya soal yang mudah itu lebih banyak. Kemudian soal yang sedang biasanya lebih banyak lagi. Kita kurangi yang soal yang level 1-nya yang berpikir rendahnya 30%, level 2-nya 40%, kita naikkan. Kenapa harus dinaikkan yang level HOTS-nya? Karena loh, soal-soal hot itu salah satu cirinya adalah memiliki stimulus. Kalau kita sulit menghafal, ya pokoknya memiliki stimulus. Nah, jadi kalau misalkan dikomposisikan, kita ambil soalnya di sini 40, 40, 40. Maka tinggal kita kalikan saja. Nanti proporsinya. Tarik. Nah. Jadi pertama soal itu dibuat dulu kalau kelas 9 sudah didapatkan, kelas 7 itu 8 soal. Boleh saja 8 soal itu mewakili ada level 1, ada level 2, level 3. Atau boleh jadi di kelas 7 itu yang 8 soal hanya level 1, level 2-nya saja. Mungkin level 3-nya di sini. Yang jelas secara keseluruhan nanti kalau sudah ketemu jumlah L1 12, L2 16, L3 12 kalau jumlah butir soal 40. Itu kira-kira penjelasan singkat saya. Kita nanti bisa diskusi. Terima kasih. Untuk sementara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekum, Pak Haji Munib yang telah memaparkan tentang pos UN. Bapak dan Ibu yang kami hormati, apabila ada yang ingin kita sharingkan kaitan dengan hal-hal yang telah dibicarakan tadi, monggo Bapak dan Ibu, waktu masih ada kurang lebih sekitar 6 menit lagi. Sekarang menunjukkan jam 21:24. Silakan Bapak dan Ibu. Mungkin ya, silakan. Dari mana ini? Siapa? Waduh, tidak jelas nih. Pada Tubaros, punten. Halo? Yo. Halo, Assalamualaikum. Tidak jelas suaranya? Ya. Jelas, Kang Widad, monggo. Ya. Hatur nuhun abdi pada Tubaros, hatur nuhun sapunten serta acana masih di perjalanan. Kalau misalnya kita lihat kan oleh pusat jelas. Chatting aja di chatting, di chat. Di chat aja, di chat. Pak Widad daripada nyanyi, chatting aja di chat. Nggak jelas, Kang Widad. Oh iya. Cukup jelas Pak Widad, saya jawab ya. Karena dalam perjalanan Baik. Musik malam. Terima kasih. Iya, hatur nuhun Kang Widad karena teu jelasna. Hatur nuhun karena kurang jelasna. Pak Munib ge susah ini ngajawabna deuk ngajawab apa gitu kan. Ya di chat aja lah di kolom chat, nanti mungkin akan kita baca juga di kolom chat. Mungkin yang suaranya jelas saja silakan. Masih ada?
Sarwati Garut mentong tak ada. Ini Mansau aja gitu nih. di Garut. Ini Kang aja Ajroman. nih. Ini aja Pak Wakil. Naon Wakil. deui. Sarwati Garut mah tuntong. Sanes ya. Oh, Ada, kumaha. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja. Soal tehnya biasanya anu eksak itu jumlahnya kurang daripada yang non eksak gitu nya. Biasanya teh. Tadi kan kalau misalnya soal 40 pasti komposisi untuk L1, L2, L3-nya dengan jam 35 juga berbeda, ada cuman dalam kenyataannya nih anu non eksak misalnya bahasa Indonesia, aduh eta narasi natikeun kaliur gitu soalnya 40 matematika oke lah 35 biarkan bahasa Indonesia anu macana segitu lebih panjang daripada. Nah itu bagaimana tuh Pak Haji Munib misalnya waktu itu cukup bahasa Indonesia apa bahasa Inggris itu rata-rata non eksak itu lebih dari eksak. Nah, menurut saya mah misalnya lah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang puguh mah gitunya malam bisa lakukan jeung eksak biasanya matematika itu mah yang dirasakan di lapangan seperti itu. Bagaimana mangga tuh nun Pak Wakil. Mohon siap, atur Jelasnya. nuhun Pak Pok Jawas Garut. Silakan satu-satu aja Pak Haji Munib. Ya, terima kasih. Yang barusan saya berikan contoh itu kan hanya contoh logika. Kalau madrasah menyepakati soalnya adalah 40 begitu. Tapi itu kan tergantung kesepakatan madrasah masing-masing. Kalau ternyata misalkan kata kepala madrasah gimana atau secara rembukan untuk soal eksak adalah jangan 40 ya 30 ya mangga. Ini kan hanya memberikan contoh. Kalau 30 ya begini, tinggal tulis saja. Nah, gitu. 9, 12, 9. Kalau di sininya untuk levelnya berarti ini kan di 30 aja gitu. Jadi 6, 9, 15 gitu aja. Jadi itu memang enggak disepakati bersama di satuan pendidikan masing-masing. Sekaligus Kang Haji Tatang menjawab chatan, di situ ada tulisan coret-coret dari Bu Wida tentang kisi-kisi. Nah, penyempurnaan kisi-kisi soal saya berikan seperti ini, Pak. Jadi ada KD, ada kelas, ada materi, ada IPK, ada indikator soal, ada level kognitif, ada bentuk soalnya, nomor soal, kunci jawaban begitu. Jadi KD-nya itu kalau kita menggunakan tes tulis ya tentu berarti KD-nya KD pengetahuan. Sebab penilaian pengetahuan itu kan hanya 3 teknik. 1 tulis, yang kedua lisan, yang ketiga bentuk penugasan. Dalam SK Dirjen 5162 untuk MTS, 5161 untuk MI, 3751 untuk aliyah, itu sudah jelas bagaimana teknik penilaian pengetahuan. Jadi kalau menggunakan tes tulis, ya otomatis berarti KD pengetahuan. Kelas 7, materinya apa misalkan. Ya. Nah, uraian tentang materi ini adalah penjabaran dari KD. Barusan saya memberikan pembuatan kisi-kisi soal kepada madrasah binaan itu melalui 3 LK begitu. Jadi ada LK yang pertama itu adalah menggunakan LK tentang memahami analisis KD-nya. Ini kelihatan nggak ini? Kelihatan tatang ya. Katawis. Nah. Ya. Jadi saya mulai LK itu analisis KD dan kompetensi dasar. Misalkan kita ambil contoh di sini adalah KD-nya KD 3.2 gitu. Nah, si guru itu diminta untuk bahwa struktur KD itu ada kata kerja, ada objek. Nah, kata kerja itu akan melahirkan level. Kata kerjanya memahami, level kognitifnya L1C2. Maka level kognitif untuk IPK-nya bisa diturunkan L1C1 dan L1C2. Kalau sekarang mah boleh melampaui karena HOTS itu adalah menjadi ciri dari keterampilan pembelajaran abad 21. Jadi boleh saja kalau guru mau memasang di sini sesuai dengan karakteristik materinya, boleh saja dia menuliskan ada L3C4, yang penting ada.
Nah, tetapi kalau dia memasangkan L3C4, mesti harus ada asbabul wurudnya. Turunkan di sininya, harus ada L2-nya. Karena proses penyusunan indikator itu adalah dari mulai lots sampai ke yang hot, sesuai dengan SK Dirjen 5164 tentang penyusunan RPP. Begitu. Nah, setelah dia memahami kata kerja, diturunkan menjadi level kognitif, memahami objek, diturunkan ini objek menjadi materi. Dari materi dikembangkan, dia harus bisa punya kemampuan mana yang masuk dimensi pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Baru masuk ke LK yang kedua. Setelah LK yang kedua, baru masuk ke LK yang ketiga. LK yang ketiga itu yang terakhir, yang ini. Nah, ini. Jadi guru secara bertahap supaya dia bisa menyusun kisi-kisi itu harus ada asbabul wurudnya, bukan langsung menulis. Misalkan tadi mendapatkan materinya pengertian sholat, IPK-nya adalah menyebutkan pengertian sholat. Indikator soalnya, rumusan indikator soalnya itu kan ada dua model. Ada model AB, ada model AB atau ABD, ada model CAB atau CABD. Begitu. Itu kira-kira yang terkait dengan untuk indikator soal, termasuk kisi-kisi yang lengkapnya. Nah, yang dimiliki diterbitkan oleh Kemenag Pusat itu kisi-kisi soalnya belum sempurna. Ada beberapa kolom yang hilang kalau Bapak Ibu baca. Nah, tolong guru dibiasakan suruh menyempurnakan sesuai dengan kebiasaan yang benar dalam menyusun kisi-kisi soal. Itu saja. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Pak Haji Munib yang telah memaparkan. Kalau puas, tidak puas, insya Allah nanti di belakang layar kita sharing, mungkin melalui via WA chat Mang Japri ke beliau, ataupun dengan yang lainnya. Karena waktu juga ini sudah lewat 4 menit, sebelum ditutup acara ini, kami sampaikan ucapan terima kasih sekali lagi. Namun ini ada sedikit pada waktu saya di Pangandaran itu, berkelakar dengan Bogor, kebetulan ada Pak Ketua, Pak Haji Yayat juga ada, beliau selaku pengurus Pokjawas Kabupaten Bogor, berkelakar tentang olahraga yang sering beliau posting itu kegiatan olahraga bulu tangkis. Yang suka dari kita jajaran Ketua Pokjawas, termasuk anggota pengawas juga, tidak jadi masalah. Kita sejak berkunjung, bersilaturahim melalui sarana olahraga ke Kabupaten Bogor. Insya Allah Kabupaten Bogor juga welcome. Contoh Kabupaten Garut, siap, misalkan ada berapa orang. Haji-hajian ada gitu di sini, dari Ketua Pokjawas Ciamis itu, yang suka tepok bulu, ya olahraga bulu tangkis. Insya Allah waktunya nanti kita rempuk di belakang layar ini, hanya informasinya saja. Cuman didata aja berapa orang, misalkan yang suka tentang olahraga bulu tangkis. Insya Allah kita dari Pokjawas Provinsi Jawa Barat sejak berkunjung dan silaturahim, pertandingan persahabatan dengan seluruh pengawas yang ada di Kabupaten Bogor. Insya Allah waktu kami susun, time schedule-nya kapan, tanggal berapa kita berangkat di sana, ke sananya. Insya Allah di belakang setelah ini. Ini hanya sebagai informasi saja. Hanya yang dari kabupaten kota silakan merapat yang suka berolahraga tepok bulu ini. Ini hanya sekedar tambahan saja Bapak, di luar konteks daripada bahasan yang kita telah laksanakan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu yang kami sampaikan. Kang Haji Tatang ada usulan itu dari Pak Didin. Iya, boleh. Disampaikan ke ketua katanya, izin ya menyampaikan ke ketua katanya. Jadi lewat saya, kira-kira kalau untuk